Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen kami Nur Saptini SPD MPD, dan yang saya banggakan teman-teman kelas perjuangan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik kali ini yang kita akan presentasikan yaitu tentang kebudayaan dan kemasyarakatan. Saya Muhammad Fauzan Maulana selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama Hilda Apriliani sebagai pemateri pertama, yang kedua Muhammad Rifki Renaldi sebagai pemateri kedua, yang ketiga Metiawati sebagai pemateri ketiga, yang keempat Emiliana sebagai pemateri keempat, yang kelima Muhammad Fauzan Maulana, yang itu saya sendiri sebagai moderator. Baik, kepada Hilda Apriliani dipersilakan waktu dan tempat. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi tentang kebudayaan dan masyarakat. Pengertian kebudayaan dan masyarakat. Kebudayaan adalah berasal dari kata bahasa Sangsekerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk dari budi atau akal, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal. Ada pendapat lain mengatakan budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi merupakan unsur rohani, sedangkan daya adalah unsur jasmani manusia. Dengan demikian, budaya merupakan hasil budi dan daya dari manusia. Sedangkan masyarakat adalah sejumlah orang yang hidup dalam suatu daerah, saling berhubungan dan terikat satu sama lain, sehingga memiliki rasa solidaritas dan menghasilkan kebudayaan. Setiap individu dalam masyarakat mempunyai peran dan kedudukan yang berbeda-beda. Setiap individu diharapkan dapat berperan sesuai dengan kedudukannya, sehingga tercipta ketertiban, kenyamanan, kestabilan hidup bermasyarakat yang akhirnya tujuan bersama dapat tercapai. Adapun fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Manusia dan masyarakat memerlukan kepuasan baik di bidang spiritual maupun material. Kebutuhan itu dibutuhkan oleh kebudayaan yang sangat bersumber pada masyarakat sendiri. Karsa masyarakat mewujudkan norma dan nilai-nilai sosial yang sangat perlu untuk mengandalkan tata tertib dalam pergaulan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke Muhammad Rifki Renaldi. Menurut Kuenjaraningrat, mencantumkan 7 macam perbedaan antara manusia dengan hewan bila ditinjau dari perilakunya. 1. Sebagian besar dari perilaku manusia dikuasai oleh akal. 2. Kehidupan di muka bumi hanya dimungkinkan dengan suatu sistem peralatan luas yang merupakan hasil akal manusia. 3. Sebagian besar perilaku manusia adalah merupakan kebiasaan dan hasil belajar. 4. Manusia mempunyai bahasa menyimpan seluruh tata kelakuannya itu dalam lambang-lambang vokal maupun tertulis. 5. Pengetahuan manusia bersifat akumulatif. 6. Sistem pembagian kerja dalam masyarakat manusia jauh lebih kompleks daripada dalam kelompok kawanan binatang. 7. Masyarakat menunjukkan suatu aneka warna. Kepada Metiawati dipersilahkan. Unsur-unsur kebudayaan, isi pokok dari kebudayaan terdiri atas berbagai unsur yang saling terkait
yang saling terkait. Perubahan satu unsur akan berpengaruh pada unsur lainnya. Karena itu disebut sistem sosial budaya. Unsur-unsur kebudayaan itu adalah sebagai berikut. Struktur kebudayaan dibagi menjadi 5. Yang pertama, 1. Kultural universal. Kultural universal adalah kebudayaan semesta seperti bahasa, kesenian, sistem kepercayaan, dan lain-lain. 2. Cultural activities, yaitu kegiatan kebudayaan semesta seperti sistem mata pencaharian, beternak, dan lain-lain. 3. Trait complexes, yaitu unsur kebudayaan yang rumit yang melengkapi kebudayaan setempat, seperti sistem irigasi, sistem pengolahan tanah, dan lain-lain. 4. Traits, yaitu unsur pelengkap yang lebih kecil lagi seperti bajak tradisional, bajak kerbau manusia. 5. Items yaitu unsur yang lebih kecil lagi seperti pisau bajak, tiang penarik, dan seterusnya. Kepada Emiliana dipersilahkan. Norma masyarakat. Norma atau tanda norm adalah nilai-nilai luhur yang menjadi ukuran atau standar tingkah laku. Artinya, semua jenis tingkah laku harus diukur benar dan salahnya menurut norma yang sedang berlaku. Kalau sesuai berarti baik dan diterima, sedangkan kalau tidak sesuai berarti buruk dan tidak diterima. Di masyarakat timbullah berbagai macam istilah yang berhubungan dengan norma. Yang menunjukkan hal itu misalnya 1. Norma pribadi. Artinya nilai yang menjadi ukuran tingkah laku yang didukung oleh pribadi atau individu. Yang kedua yaitu norma grup. Artinya nilai yang menjadi ukuran tingkah laku yang didukung oleh grup. Yang ketiga yaitu norma masyarakat. Artinya nilai yang menjadi ukuran tingkah laku masyarakat. Yang terakhir itu yang keempat, norma susila. Artinya nilai yang menjadi ukuran kesusilaan. Baik, kesimpulan yang kita bisa dapat petik dari materi kali ini ialah masyarakat dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan karena masyarakat merupakan wadah dari kebudayaan itu sendiri, sehingga manusia melahirkan kebudayaan yang dianggap sebagai nilai-nilai hidup bagi masyarakat. Dengan adanya suatu kebudayaan disebabkan oleh keberadaan manusia itu sendiri. Akan tetapi, kebudayaan hanya akan tumbuh berkembang pada masyarakat yang berjumlah banyak atau manusia yang hidup secara berkelompok dan beragam suku bangsa. Adanya nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat merupakan suatu hal menegaskan bahwa masyarakat dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Begitu juga dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang terbentuk atas penggabungan unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat. Mungkin hanya sekian dari kami. Semoga bisa dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.